Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Ardiansyah dari program studi D3 Teknik Informatika Universitas 11 Maret. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Sistem Informasi Kota Layak Anak Surakarta. Dan di proyek ini dikerjakan secara tim, dua orang, saya dan teman saya, Mas Aksial Syahwala. Jadi pada saat mendemokan nanti akan dibagi menjadi dua bagian. Di bagian saya ada modul data cluster dan kuesioner, dan kemudian dilanjutkan di bagiannya Mas Aksal pada modul penilaian kuesioner. Nah, sebelum itu saya sedikit jelaskan terkait proyek tugas akhir ini. Jadi sistem informasi Kota Layak Anak Surakarta ini dilatar belakangi oleh sebuah kota ketika dinilai sebagai kota layak anak melalui berbagai proses seperti itu. Nah, di antara proses-proses tersebut ada banyak klaster yang menjadi predikat penilaian pada kota layak anak. Nah, Surakarta sendiri seringkali mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak. Namun, ada suatu masalah yang di situ dari pemerintahan yang mengelola kota layak anak Surakarta pada saat mengumpulkan data untuk diproseskan ke kota layak anak pusat itu masih menggunakan cara manual atau seringkali menggunakan aplikasi seperti Google Form seperti itu. Nah, dari pemerintah yang mengelola kota layak anak Surakarta menginginkan agar kedepannya dalam pengelolaan data tersebut bisa dibuatkan sistem tersendiri. Nah, makanya kami membuat sistem yang di situ bertujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin seperti itu untuk penjelasan proyek tugas akhir ini. Selanjutnya akan dilanjutkan ke proses demonstrasi proyek. Oke, jadi di sini sudah muncul tampilan awal dari sistem informasi Kota Layak Anak Surakarta. Dan untuk yang pertama, kita login sebagai super admin yang akunnya sudah ada dibuatkan terlebih dahulu. Untuk proses register sendiri dari admin, prosesnya akan dibuatkan oleh super admin seperti itu di halaman admin. Jikalau nanti akan menambahkan admin yang akan mengurusi atau mengelola sistem informasi Kota Layak Anak Surakarta ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama ini ada klaster yang menjadi predikat dalam penilaian Kota Layak Anak. Nah, di sini sudah muncul beberapa data yang sudah ditambahkan, dan data-data tersebut bisa kita lakukan filtering menggunakan search, kemudian difilter by status, by cluster, dan bisa diurutkan dari yang terbaru, terlama,
alfabetis, ascending, ataupun descending. Misalnya saja kita coba untuk filteringnya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk melakukan filtering datanya. Dan di sini kita bisa melakukan CRUD. Kalaupun nanti data cluster akan berubah sewaktu-waktu, misalkan saja kita membuat cluster baru, misalkan cluster 5, kita lihat contoh data yang real. Dan cluster 5 adalah perlindungan khusus. Kan deskripsinya kita samakan saja, indeks klasternya 5, kita nonaktif dulu, simpan, berhasil, nantinya data akan ditambahkan. Kemudian kita bisa juga melihat detailnya, ataupun kita bisa juga untuk mengedit. Misalkan kita ganti statusnya jadi aktif, dan kita juga bisa melakukan hapus data walaupun cluster tersebut ternyata sudah tidak digunakan lagi untuk predikat penilaian. Oke, setelah pengelolaan data cluster selesai, kemudian lanjut pada indikator. Indikator sendiri adalah bagian dari cluster-cluster tadi. Misalkan saja yang di sini data sudah ada, indikator peningkatan kapasitas forum anak. Ini adalah cluster kesejahteraan dasar dan kesejahteraan yang ada pada data cluster tadi. Kita juga bisa melakukan filtering data sama seperti di halaman cluster tadi. Kurang lebih seperti itu, dan kita juga bisa melakukan CRUD juga sama seperti yang ada pada cluster tadi. Misalkan kita buat indikator baru, misalkan wajib belajar 12 tahun, dia adalah bagian dari cluster 4. Data akan masuk dan kita juga bisa lihat, kemudian kita bisa edit, misalkan statusnya kita edit jadi aktif, dan kita bisa hapus ketika kita sudah tidak membutuhkan data tersebut. Nah, setelah cluster dan indikator selesai, yang terakhir adalah bagian kuesioner. Ini adalah fitur utamanya untuk menggantikan Google Form ya. Misalkan saja di sini kuesioner yang sudah ada, kita lihat. Nah, namanya kuesioner 1.08, dia nanti terikat pada klaster apa sama indikator apa, kemudian tingkat
pertanyaan sama statusnya. Setelah itu di bawahnya akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kuesioner ini. Misalkan di sini ada 3 pertanyaan. Yang satu maksud saya ada 4 pertanyaan. Yang pertama tipe pertanyaannya radio, kemudian drop down, text, multiple choice. Kita bisa buat kuesioner baru. Misalkan saja kita buat data dummy kuesioner 8 September. Kuesioner tentang pemahaman anak misalnya. Misalkan dia termasuk klaster 4, kemudian indikator anak yang diregistrasi dan yang memiliki kutipan akta lahir. Dengan tingkatnya kelurahan, kita set aktif. Nah, kita tambahkan pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi pertanyaan pada kuesioner yang kita buat ini. Kita buat sembarang dulu. Pertanyaan 1, tipenya teks, deskripsinya. Kemudian kita bisa set apakah pertanyaan ini perlu lampiran atau tidak. Jika tidak, hiraukan saja. Kemudian kita bisa tambahkan pertanyaan lagi. Misalkan pertanyaan 2, tipenya radio. Nah, nanti jawabannya akan menjadi pilihan. Kita bisa set pilihannya apa aja. Kan di sini 1, 2, 3. Nah, kita tambah lagi tipenya drop down. Opsi drop down 1, opsi drop down 2. Dan tipe pertanyaan yang terakhir ada multiple choice. Multiple choice berarti nanti yang menjawab pertanyaan bisa menjawab multiple atau lebih dari satu. Misalkan pilihan pertama opsi multiple, opsi misalkan dia perlu lampiran, kita centang. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, data akan masuk di sini. Nah, selanjutnya kita set periode evaluasi. Jadi kuesioner ini akan diisi oleh admin yang bertugas sebagai operator. Dan dia akan mengisikan kuesioner sesuai jadwal yang sudah diset oleh super admin. Misalkan saja kita set periode evaluasinya tanggal 9, selesainya tanggal 30. Nah, setelah itu kita logout dan login menggunakan akun operator ya.
Di sini operator akan melihat semua kuesioner yang sudah dibuat oleh admin tadi. Nah, setelah operator melihat semua kuesioner yang ada, selanjutnya operator akan menjawab pada kuesioner tersebut dan setelah itu akan dilanjutkan pada modul penilaian. Dan di situ akan dilanjutkan pada bagiannya Mas Aksal. Jadi untuk modul saya cukup sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.